Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung Jeding, Junrejo, Kota Batu pada Kamis pagi. 3 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inafis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Hingga Kamis siang proses olah TKP dan sterilisasi masih dilakukan tim gabungan Densus 88 anti teror dan Gegana Polda Jatim. Lokasi perumahan disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di sekitar TKP. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian siapa identitas 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 3 orang yang diamankan Densus 88 anti teror di sebuah perumahan di Junrejo, Kota Batu dikenal sangat tertutup. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Penggeledahan rumah terduga teroris di Kota Batu dilakukan oleh Densus 88. Polisi juga mengerahkan tim Inafis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Warga sekitar menilai mereka sekeluarga tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Dulu kan ada orang nyari orang warga Jakarta gitu. Kronologinya saya sendiri kurang tahu. Terus habis itu minta data ke saya. Terus kebetulan data ada di saya gitu. Pak, siapa sih Pak itu Pak? Orang di situ kenal nggak siapa Pak? Yang kontrak siapa yang kontrak? Berapa orang? Itu mungkin 3 gitu. Namanya Pak? Tahu. Namanya saya kurang tahu, tapi kalau data ada di saya. Hingga kini polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan tabung gas LPG, sebuah rumah di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi hancur. 3 orang penghuni rumah terluka dan sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. Inilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Kuatnya ledakan yang diduga dari tabung gas LPG membuat rumah 2 lantai tersebut hancur 50% dan nyaris ambruk. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. Insiden ini membuat 3 orang terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang saksi mata menyebut mengetahui ledakan setelah plafon rumahnya ambruk. Sejumlah petugas penjinak bom Gegana Polri diterjunkan ke lokasi hancurnya 5 rumah, mobil, dan 3 orang luka bakar di Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Inafis Polres Jakarta Barat juga turut diterjunkan. Sedikitnya 4 orang saksi telah diperiksa di Polsek Cengkareng. Hasil penyelidikan sementara, insiden terjadi saat salah satu penghuni rumah sedang melakukan aktivitas memasak. Meski demikian, hasil olah TKP yang dilakukan tim gabungan akan dibawa ke Puslap 4 untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. Berapa kali ledakan? Ada sekali atau berapa kali? Kali soalnya posisinya juga lagi tidur juga. Lagi tidur tiba-tiba buah langsung pada turun ini hanya plafon itu. Terus saya buka kan langsung mati lampu kan. Saya buka pintu tahu-tahu ada suara tolong. Pas saya lihat wah ternyata rumah. Ratusan kendaraan Dinas Pemkot Bekasi senilai 61 miliar rupiah dilaporkan hilang. Temuan tersebut dilaporkan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebanyak 635 unit kendaraan dinas pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan hilang. Nilai kendaraan dinas yang hilang mencapai 61 miliar rupiah.
Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Pihak Pemkot menyatakan belum mengetahui terkait hilangnya kendaraan yang merupakan aset pemerintah Kota Bekasi ini. Namun Pemkot berjanji akan mendata ulang seluruh kendaraan dinas untuk menanggapi temuan ini. Kalau berbicara raib juga saya belum tahu persis beritanya, itu baru kata orang. Karena ini kalau berbicara 600 kalau hilang ya kebangetan aja aset menurut saya. Mungkin ada, tinggal barangkali dibenahi terhadap di mana-mana aja kendaraannya. Karena kalau lihat dari tahun ke tahun, mungkin ini dari tahun berapa ini ya beritanya ini kan. Saya khawatir ini adalah dari tahun seandainya, maaf ya, 2005 atau 2000 semenjak ada nih Pemkot lah gitu kan. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi juga akan mengambil sejumlah langkah lain. Di antaranya memblokir tunggakan kendaraan rusak, dihibahkan atau dilelang oleh Pemkot. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 30 triliun rupiah mulai digelar. Dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Muiz dan Helena Lim. Cipta Mulia dan seterusnya sebagaimana dalam tabel dan dianggap telah dibacakan bahwa ketika ambil sabenasi terhadap permohonan persetujuan RKP. Selanjutnya, apabila kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini, terungkap uang haram dari penyalahgunaan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang, termasuk Harvey Muiz dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada 3 terdakwa yang menjalani sidang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani. Dalam surat dakwaan, jaksa mengenai kerugian negara atas tindak pidana penyalahgunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa eksepsi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dakwaan kita atau tidak. Kalaupun tidak mengajukan tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maksud saya ya itu menjadi haknya mereka. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi Harvey Muiz. Selain itu, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah resmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Terdakwa maka itu juga termasuk bagian daripada perbuatan. Hari terakhir sidang peninjauan kembali, pihak Saka Tatal kembali menghadirkan seorang saksi ahli, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Profesor Muzakir. Kesaksian Profesor Muzakir dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Saka Tatal di PN Cirebon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Saka Tatal berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya. Di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada Yang Mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini udah selesai dan kita udah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dan dalam waktu yang singkat ini. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi 5 yang harus mengajukan PK dan terima kasih buat PN Cirebon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam story. Kota Cirebon, kota udang. Sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih wartawan. Terima kasih. Ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus. Dalam kasus ini keterangan yang tidak berdasar fakta tidak bisa digunakan dalam persidangan. Prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian. Yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Profesor Muzakir yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal menyebut ada kekhilafan majelis hakim jika memutus perkara pembunuhan tanpa bisa membuktikan satu persatu peran terdakwa. Dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material jadar, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan. Bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana yang bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim. Si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga. Sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas.
Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Sementara itu, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni meminta hakim menolak keterangan ahli yang dihadirkan pemohon Saka Tatal dalam sidang PK hari ini karena dinilai tidak objektif dan menimbulkan spekulasi baru. Hal ini berkaitan dengan statement jebakan Batman yang disampaikan oleh Profesor Muzakir di hadapan hakim. Dan kita simak selengkapnya dalam cuplikan dialog di iNewsroom hari ini. Kepada Majelis Hakim PK nantinya di Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar mempertimbangkan statement-statement di luar yang bersangkutan, apalagi statement-statement yang katanya jebakan Batman. Saya melihat itu sudah tidak objektif lagi dan tidak netral sebagai ahli. Sehingga kami meminta agar itu dikesampingkan pendapat-pendapat yang bersangkutan karena dinilai tidak objektif seperti itu. Apa pertimbangannya dinilai tidak objektif dan tidak netral, Bang Pitra? Yang pertama kan tadi Mbak Titin sudah menyampaikan ya sebelumnya bahwasanya komentar jebakan Batman itu dari ahli menyatakan seperti itu. Apakah layak seorang ahli menyatakan spekulasi seperti jebakan Batman? Karena tadi saya kejar nama Batman ini siapa gitu. Apakah muncul nama baru atau nama panggilan, nama gaul, nama samaran gitu loh. Sehingga saya mempertimbangkan apabila ada seorang ahli yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, apalagi ini terlihat tidak netral, sehingga itu tidak dipertimbangkan kesaksian keahliannya. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Titin, menurut Anda pernyataan para ahli di sidang PK Saka Tatal kemarin dan juga hari ini, apakah kemudian itu semua kontroversial dan Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald bepergian ke luar negeri. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Sinyal dukungan Partai Perindo merapat ke koalisi pemerintahan ke depan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Partai Perindo tahun 2024. Partai Perindo siap mendukung kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan demi tercapainya masyarakat Indonesia sejahtera. Partai Perindo, Bapak Ibu, perlu terus berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan pemerintahan yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama. Sinyal bergabungnya Partai Perindo di pemerintahan ke depan disambut positif oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Tadi saya juga sempat dengar bahwa Perindo itu juga akan melanjutkan keberlangsungan pemerintahan ya. Nah, saya pikir memang ke depan semua anak bangsa, semua partai politik, saya pikir harus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Pada kesempatan ini, Sufmi Dasko Ahmad juga mengapresiasi langkah transformasi Partai Perindo yang melibatkan anak-anak muda berkiprah di dunia politik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Penyampaian maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengagendakan sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sidang rencananya akan digelar pada 12 Agustus sebelum upacara peringatan HUT RI. Meski berencana menggelar sidang kabinet sebelum 17 Agustus 2024, Jokowi masih memantau dan menunggu kesiapan sarana dan juga prasarana di Istana Garuda IKN. Sejumlah fasilitas mulai dari pendingin ruangan, furnitur hingga listrik dan air harus dipastikan lengkap. Jokowi rencananya akan berada di IKN selama 4 hari mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus. Selain rencana sidang kabinet tanggal 12 Agustus, Jokowi juga akan menghadiri peletakan batu pertama sejumlah proyek di IKN. Menunggu kesiapan komplit semuanya. Menunggu semuanya siap komplit. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya, semuanya harus komplit semuanya. Terima kasih Pak. Kalau saya kan nggak apa-apa, tapi kalau sudah mendatangkan tamu, semuanya harus siap dan komplit. Gimana? Ya tadi dilihat, kalau itu sudah siap, ya nggak apa-apa diadakan di sana kan. Biar semuanya mengetahui, tahu, dan merasakan istana. Pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba program makan bergizi gratis di SDN Kelampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Didampingi Wali Kota Surabaya dan mantan Gubernur Jawa Timur, Gibran memastikan uji coba makanan bergizi gratis berjalan baik. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid Sekolah Dasar Kelampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas, CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek.
Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya. Yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, kita tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan anorganik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita jual berikan ke bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar Rp15.000 per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala bertolak ke Doha, Qatar untuk menghadiri pemakaman tokoh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. JK yang didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI periode 2004-2007 Hamid Awaludin bertolak ke Qatar hari ini. Dalam keterangannya, JK mengaku keberangkatannya ke Qatar untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia juga menyebut kehadiran delegasi Indonesia adalah harapan dari rakyat Palestina. Dua pemakaman Ismail Haniyeh diadakan di Teheran, Iran, 1 Agustus 2024 pukul 8 pagi waktu setempat. Jenazah akan kemudian dibawa ke ibu kota Qatar, Doha, usai disolatkan. Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana, dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman almarhum Ismail Haniyeh.